namanya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya. Sang penebus, Maha Kudus, Maha besar. Shalom, Damai di hati. damai di hati, Shalom. salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum ibadah dimulai, kita dengarkan warta jemaat. Ibadah Minggu 21 Maret di gedung gereja dilaksanakan 3 kali, yaitu jam 6 sampai jam 7, kolom 25 sampai 36, jam 8 sampai jam 9, kolom 1 sampai 12, jam 10 rekaman, jam 11 sampai jam 12, kolom 13 sampai 24. Akan dibuat jadwal bergantian setiap minggu dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu berusia 12 tahun sampai 60 tahun, sehat, tidak mempunyai penyakit kronis, suhu tubuh di bawah 37,3 saat diukur di gereja, memakai masker, mencuci tangan, sanitizer, menjaga jarak, tidak berkerumun. Untuk lancarnya ibadah diharapkan jemaat hadir selambat-lambatnya setengah jam sebelum ibadah dimulai. Karena ketika masuk akan diukur suhu tubuh, selanjutnya memberi persembahan, memakai hand sanitizer, lalu duduk. Selesai ibadah langsung pulang, tidak mengambil gambar atau foto. Jemaat yang belum memenuhi syarat protokol kesehatan dan yang belum siap beribadah bersama akan dilayani melalui YouTube, FB, tata ibadah dan melalui pengeras suara pada pukul 10 WITA. Yang bertugas yang dijadwalkan hadir 1 jam sebelum ibadah dimulai untuk persiapan dan pelayanan. Perjamuan Kudus Jumat Agung tanggal 2 April tahun 2021, kolom 1 sampai kolom 12 jam 6 dan jam 7 pagi. Kolom 13 sampai kolom 24 jam 8 sampai jam 9, jam 10 rekaman. Kolom 25 sampai 36 jam 11 sampai jam 12. Sudah dibuka kelas katekisasi bagi jemaat yang berusia 16 tahun ke atas. Pendaftaran di kantor jemaat. Dana santunan duka sudah dilaksanakan 39 kali.
Bagi peserta dana duka yang belum memberikan tanggung jawabnya sampai hari ini, mohon dapat menyelesaikan pada Syamaz atau di kantor jemaat. Terima kasih bagi semua yang telah bersama dalam persiapan dan juga dalam pelayanan ibadah saat ini. Selamat beribadah, dan bagi yang akan melayani, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita beribadah untuk memulaikan ibadah penghayatan Minggu Sengsara yang keempat, sambil menyanyikan NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah saat ini menurut Yeremia pasal 10 ayat 10 bagian A. Tetapi Tuhan adalah yang benar, Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Kita menyanyi NNBT nomor 19, Allah besar agung namanya. Allah besar agung namanya, pujilah Dia segala bangsa. Bernyanyilah dan bermazmurlah, angkat pujian bagi namanya. Allah besar agung namanya, pujilah Dia selamanya. Allah besar, Allah besar, Allah besar agung namanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajahnya kepada kita. Dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang kudus itu? Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia. Allah yang kudus, datanglah di hadapannya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengaku segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya, dan kita pinta kemurahan-Nya lagi. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ketika kami diperkenankan Tuhan boleh ada dalam persekutuan ibadah di Minggu Sengsara keempat Jemaat Gemim Shalom di Karumbasan saat ini. Kiranya Engkau melayakkan
dan menguduskan kami dalam persekutuan ini. Sambil kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, sambil mengaku akan kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, yang tak mampu menjawab keselamatan yang Tuhan kerjakan, yang tak siap mengikut Tuhan di jalan sengsara. Karena kami lebih menginginkan dan mengutamakan kesenangan diri kami sendiri. Ada pemberontakan dan sungut-sungut, serta ketidaksetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Ampuni dan kasihani kami menurut kasih setiamu yang besar. Di dalam Yesus yang menderita bagi kami, doa ini kami bawa kepadamu ya Tuhan Allah. Ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa dan kesalahan, dan hentarlah kami pada pertobatan yang benar. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Yohanes 13 ayat 12. Menyanyi NKB nomor 39, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Kita membaca Lukas 18 ayat 28 hingga ayat 30. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang.
ia akan menerima hidup yang kekal. Kita menyanyi klik nomor 450, tertindih dengan beban berat. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus yang memberi kelegaan. Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan menyertai saudara-saudara Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Merenungkan dan melakukan firman-Mu selalu menjadi kerinduan kami dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena dari firman-Mu kami terus belajar, memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki sebagai umat yang diselamatkan untuk mengikut Tuhan di jalan sengsara dan pikul salib. Biarlah kami semua dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dan kami melakukan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Di dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dalam NNBT nomor 12 ayat 1. Diamlah, diamlah. Diamlah, 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 tenangkanlah dirimu, siapkan hatimu, terima firman Allah, kosongkan hatimu, dengarkan firman-Nya, diamlah. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Perjanjian Baru, Yohanes 18 ayat 1 hingga 11. Tema Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka,
Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Perjanjian Baru, Kitab Yohanes merupakan salah satu kitab Injil selain Matius, Markus, dan Lukas. Suatu kitab Injil yang mau menekankan tentang keilahian Yesus Kristus yang adalah Anak Allah, yang memiliki kuasa yang besar. Seperti juga yang terjadi saat peristiwa penangkapan Yesus dalam Yohanes pasal 18 ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia. Mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kuasa dan kewibawaan Yesus jelas nyata saat ia berhadapan dengan para prajurit, para penjaga bait Allah yang hendak menangkap dirinya. Ketika kita memperhatikan apa yang dituliskan atau disaksikan dalam Alkitab, khususnya dalam kitab-kitab Injil, perihal penangkapan Yesus di Taman Getsemani adalah satu hal yang beda yang diangkat atau yang ditonjolkan oleh penulis Injil Yohanes, di mana dalam Injil Yohanes lebih menyoroti atau menonjolkan tentang reaksi Yesus dalam menghadapi kedatangan Yudas bersama dengan para prajurit dan para penjaga bait Allah yang saat itu datang lengkap dengan membawa lentera, suluh, dan senjata. Demikian yang dikatakan dalam ayat 3. Dan dalam menghadapi kemarahan Petrus yang adalah juga muridnya, yang saat itu ingin membela Yesus, yang dikatakan dalam ayat 10 dan ayat 11. Dan bukan tentang pergumulan doa Yesus yang ditonjolkan dalam Injil Yohanes. Saudara-saudara, kini kita telah berada di minggu sengsara yang keempat. Saat mana di minggu-minggu sengsara ini kita ada dalam penghayatan dan perenungan akan kasih Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dan dalam menyatakan kasih-Nya bagi dunia dan manusia, maka Yesus harus melewati dan mengalami penderitaan atau kesengsaraan yang diawali dengan penangkapan Yesus ketika ia ada bersama dengan para murid di sebuah taman yang bernama Getsemani.
Yang kemudian Yesus diadili dan akhirnya dihukum mati dengan cara disalibkan. Dan untuk menuju Taman Getsemani, maka Yesus dan para murid harus menyeberangi sungai Kidron, suatu tempat yang sering dikunjungi oleh Yesus untuk memelihara persekutuannya dengan Bapa bersama dengan para murid. Itulah sebabnya Yudas yang adalah salah seorang murid Yesus, yang akhirnya ia pun mengkhianati Yesus yang adalah gurunya. Yang kemudian Yesus diadili dan akhirnya dia dihukum mati dengan cara disalibkan. Nah, suatu pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas, seorang yang culas, yang curang dan berperilaku keji, yang hanya ingin mendapat keuntungan atau uang, harta duniawi. Segala kebaikan dan kasih Yesus dibalas dengan pengkhianatan. Ibarat pepatah mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Namun reaksi yang ditunjukkan oleh Yesus saat berada di hadapan mereka, sama sekali ia tidak melakukan perlawanan dan memperlihatkan adanya tanda-tanda atau gerak-gerik yang seakan-akan ingin lari atau menyelamatkan diri, apalagi ketakutan. Melainkan sebaliknya, wibawa ilahinya yang nampak ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Dia." Ayat 5 dan 8b. Dan bersamaan dengan itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada para murid yang saat itu ada bersama dengan Yesus, dengan meminta agar supaya para prajurit memberikan izin atau membiarkan murid-murid Yesus untuk pergi. Ayat 8 bagian C. Dan pada saat itu juga Petrus pun maju dan mendekati salah seorang hamba imam besar, yakni Malkus, dengan membawa pedang dan menghunus pedang itu dan memutuskan telinga kanannya. Dan Yesus menegur Petrus dengan meminta kepadanya agar Petrus menyarungkan kembali pedangnya, seperti yang dikatakan Yesus dalam ayat 11. "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Di sini Yesus hendak menunjukkan akan ketaatannya pada kehendak Bapa. Dapat disaksikan juga dalam Injil Matius 26 ayat 39, 42, Markus 14 ayat 36, Lukas 22 ayat 42. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam penghayatan dan perenungan akan sengsara Yesus, maka melalui bacaan Alkitab ini hendak menghentar kita dalam pemahaman dan pemaknaan tentang kasih. Kasih yang dinyatakan atas dasar iman percaya kepada Yesus Kristus. Maka pasti dalam hidup kita tidak akan ada pengkhianatan, tidak ada persekongkolan dalam hal kejahatan, tidak ada iri hati dan dengki, tidak ada amarah yang tak terkendali.
tidak ada dendam, dan lain sebagainya. Kekerasan jangan dibalas dengan kekerasan, dan pedang tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Hanya kasih yang dapat menutup permusuhan, kekerasan, pengkhianatan, dan mengganti angkara murka dengan penyelamatan. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah selamat yang dari Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, maka melalui Injil Yohanes kita diingatkan untuk tetap hidup dalam ketaatan pada kehendak Tuhan, sambil menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan menghindarkan diri dari segala bentuk kejahatan, melainkan hiduplah dalam kasih yang selalu mau mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita dan dengarkanlah Injil Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi NKB nomor 197, "Besarlah untungku." Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Jemaat diundang berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu, kami boleh ada hingga saat ini. Bahkan dalam persekutuan ibadah di minggu sengsara keempat. Dan dalam ibadah ini persembahan telah kami berikan
dengan penuh syukur dan sukacita. Berkenanlah Tuhan memberkati persembahan kami, dan dikuduskanlah kiranya oleh Tuhan. Ketika juga persembahan ini hendak digunakan dalam menopang pelayanan yang ada di jemaat serta untuk pelayanan kasih bagi yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami. Terlebih ketika kami ada dalam perenungan dan penghayatan di minggu-minggu sengsara saat ini. Kami melakukannya dan mengerjakannya. Apa yang menjadi tanggung jawab kami berdasarkan panggilan-Mu bagi masing-masing kami. Dan kami pun bertanggung jawab atas kehidupan yang Engkau beri bagi kami. Dan dalam kesaksian kami untuk mengikut Tuhan di jalan sengsara, kami yang boleh beribadah kepadamu, baik yang berada di dalam gedung gereja bahkan di rumah masing-masing, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kerinduan kami untuk boleh selalu ada dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Tujukanlah kuasa dan kasih-Mu dalam persekutuan jemaat Gemim Shalom di Karombasan dari kolom 1 hingga 36, baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga, bahkan dalam berbagai tugas dan kerja, studi dan pelayanan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan kebaikan dalam kehidupan kami, dan diberkatilah semua perangkat pelayanan yang ada di jemaat ini. Badan pekerja majelis jemaat, Syamas dan penatua di kolom, guru agama dan pendeta, kostor dan pegawai kantor jemaat, komisi-komisi kerja, penasehat majelis jemaat, BPPJ, ketua-ketua BIPRA, bahkan siapapun yang selalu peduli dan mau memberi diri dalam menopang segala program kerja dan pelayanan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Dan bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang dalam perawatan dan pemulihan, dengan kuasa dan kehendak-Mu lah kiranya berlaku atas mereka. Ada semangat, kekuatan baru serta kesembuhan, dan tetap hidup dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang ada dalam duka cita diberikan penghiburan, di antaranya keluarga Rondonu Sembel atas meninggalnya Syamas Ibu Sandra Sembel kolom 7. Dan bersyukurlah kami atas berkat-Mu bagi anggota jemaat yang di hari ini berhari ulang tahun. Di antaranya Bapak Erni Hari Rantung SPD kolom 9 usia 54 tahun. Bapak Michael Welang kolom 9 usia 36 tahun. Marcella Lady Loloang kolom 10 usia 21 tahun. Ibu Marice Tulalo kolom 17 usia 68 tahun. Bapak Billy Pangemanan kolom 19 usia 42 tahun. Ibu Marni Karundeng kolom 20 usia 36 tahun. Beleza Lololuan kolom 29 usia 16 tahun.
Ibu Hermin Tiku Parelabi, kolom 31, usia 52 tahun. Ibu Marnita SP Rompas, kolom 5, usia 49 tahun. Bapak Martin Kondoy, kolom 7, usia 78 tahun. Bapak Meki Unibala, kolom 13, usia 67 tahun. Dan keluarga Suparmo Paendong, kolom 33, usia perkawinan 24 tahun. Tuhan kiranya selalu memberkati mereka dengan segala apa yang menjadi harapan dan kerinduan, untuk kiranya juga ada dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat di dalam Tuhan, dan kehidupan mereka selanjutnya tetap ada dalam lindungan Tuhan. Dan diberkati pula setiap bentuk kerja, usaha dan mata pencaharian jemaat-Mu yang selalu dikerjakan dalam ketulusan, kesabaran, kesetiaan, dan penuh ucapan syukur. Kami berdoa dan memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala persiapan hingga pada pelaksanaan sidang Majelis Sinode Istimewa di bulan Maret tahun 2021 ini. Dan diberkati pula Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, pelaksana sidang, serta peserta sidang. Anugerahkan atas mereka kesehatan, kekuatan, sehingga pelaksanaan sidang dapat terlaksana dan berjalan dengan baik atas perkenanan-Mu ya Tuhan. Bagi pemerintah yang ada di negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para anggota dewan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, camat, lurah, kepala lingkungan, serta seluruh perangkat yang ada, khususnya di daerah kami, Provinsi Sulawesi Utara, di kota dan kabupaten, diberkatilah kiranya mereka oleh Tuhan. Tuhan pun memampukan dan memberkati segala upaya pemerintah dalam kerjasama dengan tenaga kesehatan, TNI dan Polri, para relawan, termasuk masyarakat yang peduli dengan segala upaya yang sementara dilakukan dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19, dengan selalu memperhatikan dan melakukan protokol kesehatan yang ada, serta dengan pemberian vaksin yang sementara dilakukan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan Engkau pun memberkati Bapak Michael, Saudara Gabriel, Saudara Timothy, Bapak Ronald, Penatua Ibu Yati Kalengkongan, Siamas Bapak Hengki Wokas, Penatua Ibu JV Umbo Rombengan, yang telah mengambil bahagian dan menopang pelayanan ibadah saat ini. Demikian pegawai kantor jemaat dan kostor yang telah membantu dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk dapat digunakan dalam pelaksanaan ibadah. Inilah doa kami yang kami bawa kepadamu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Demikian kami ucapkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi kidung jemaat
407, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Demikian ibadah di Minggu Sengsara yang keempat. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, Mengasihi tiada pamrih.